Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena telah mengeklik video kami, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh Subang yang sebenarnya. Dan mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas. Kasus Subang terkini, saksi ini rame-rame mundur dari yayasan. Ada apa? Dan siapa saksi Mr. A yang ikut awasi TKP? Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kabar kasus Subang terkini adalah ternyata ada saksi yang pada saat proses pengungkapan berlangsung, mereka beramai-ramai mundur dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu, ternyata pada tanggal 19 Agustus 2021 atau sehari setelah kejadian kasus Subang, ada orang lain yakni Mr. A yang juga ikut mengawasi TKP bersama 4 saksi lainnya. Selama perjalanan pengungkapan kasus Subang hingga akan memasuki bulan ke-8 pada Jumat 18 Maret 2022, masih banyak meninggalkan pertanyaan-pertanyaan di benak para publik. Dan kami para admin tidak bermaksud menggiring opini atau menyudutkan seseorang, tetapi hanya mengeluarkan pendapat yang selama ini menjadi unek-unek kami. Seperti diketahui, pada tanggal 19 Agustus 2021 adalah hari di mana dua korban kasus Subang yakni almarhum Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dimakamkan setelah menjadi korban pembunuhan yang sangat keji. Yang menjadi pertanyaan kami dan para publik adalah mengapa pada saat pemakaman dua korban kasus Subang itu ada 5 saksi yang saat itu justru ada di halaman SMA 1 Jalan Jaga untuk mengawasi TKP. Adapun kelima saksi yang pada tanggal 19 Agustus 2021 mengawasi TKP yaitu Danu, Wahyu, Kosasih, Opik, dan Mr. A. Dari jejak digital dari pemberitaan media, Danu memang sempat hadir di acara pemakaman jenazah Tuti dan Amel, namun hanya sebentar dan meninggalkan pemakaman. Menurut keterangan, Danu disuruh oleh Yoris, yang juga anak dari kakak dari korban, untuk mengawasi TKP, untuk menjaga agar jangan ada orang yang masuk dan mengambil barang di rumah korban tersebut. Dan jejak digital juga ada keterangan Yoris yang membenarkan bahwa dirinya lah yang menyuruh Danu untuk mengawasi TKP. Dan yang menjadi pertanyaan para publik adalah mengapa Wahyu, Kosasih, dan Opik yang tidak lain bekerja di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional ikut mengawasi TKP yang juga kantor dari yayasan tersebut. Mengapa mereka bertiga tidak ikut dalam acara pemakaman jenazah? Yang notabene kedua korban adalah majikan dari ketiganya. Mengapa ketiganya tidak menghadiri pemakaman tersebut? Bahkan di saat suasana duka akibat kasus Subang ini, Wahyu, Kosasih, dan Opik bebarengan menyatakan mundur dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Hal itu juga yang menjadi pertanyaan bagi publik dan kami para admin. Pertanyaan lain yaitu adalah siapa Mr. A yang juga ada bersama Danu, Wahyu, Kosasih, dan Opik untuk ikut mengawasi TKP kasus Subang. Di awal kasus Subang, mengapa keluarga dan saksi lain yang terkait dengan yayasan saling mencurigai dan cari aman sendiri, terutama Yosef? Sepertinya saksi keluarga dekat korban saling mencurigai satu sama lain, antaranya itu Yosef, Danu, dan Yoris. Apakah mereka juga jadi korban framing seseorang yang mencoba mengadu domba mereka? Apakah juga Wahyu, Kosasih, dan Opik memutuskan mundur dari yayasan bareng-bareng sebagai kekhawatiran jadi korban framing seseorang dalam kasus ini? Dan publik sendiri terus berharap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut segera terungkap agar kedua korban mendapat keadilan. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.